Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Udara sejuk mengalir dengan lembut, menyisir setiap jengkal dedaunan dan atap-atap rumah di suasana lampau tahun 1926, ketika Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada sebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, terlihat orang-orang berkumpul dalam pertemuan rahasia. Semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut terlihat manggut-manggut, seperti mengerti dan siap melaksanakan titah seorang pemimpin yang memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dengan cara yang berdarah. Mereka ternyata manggut-manggut mengamini anjuran dari seseorang yang merupakan salah satu pengurus pusat Partai Komunis Indonesia. Mata mereka merah nanar, penuh dengan semangat untuk melakukan perubahan. Hati yang penuh dendam dengan kondisi di bawah pemerintahan feodalisme kerajaan Belanda yang nun jauh di daratan Eropa. Udara sejuk pada malam itu masuk ke dalam ruangan melalui lubang-lubang yang ada di dinding rumah dan ventilasi yang tersedia. Sejuknya udara menusuk dan terus mengentalkan tekad seluruh aktivis PKI untuk melakukan pemberontakan serentak pada bulan Juli tahun 1926 di Seantero, Nusantara. Sama persis dengan yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang menggerakkan kaum buruh untuk menggulingkan kekuasaan feodal Tsar Rusia yang berakhir dengan keberhasilan kaum komunis Bolshevik. Mungkin ini juga yang menjadi inspirasi Alimin dan PKI-nya untuk dapat melakukan revolusi yang sama dan mengambil alih kekuasaan melalui gerakan masif ini. Selama kurang lebih setahun, pemberontakan itu didahului dengan serentetan pemogokan buruh di pabrik-pabrik dan perkebunan, kaum tani, dan juga para nelayan tanpa putus di berbagai tempat di Hindia Belanda. Aliminlah yang menyusun segala pemogokan secara berurutan. Pemogokan kaum buruh terus terjadi di Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, dan banyak tempat lainnya di Nusantara. Para buruh yang merupakan tonggak dasar berjalannya produksi di pabrik berdampak sangat signifikan dan membuat pabrik lumpuh. Sampai bulan Mei tahun 1925 saja, tercatat ada 65 kali pemogokan yang melibatkan sekitar 3.000 anggota komunis di seluruh Hindia Belanda. Surat kabar revolusioner seperti Proletar, Halilintar, Guntur, dan lain sebagainya semakin gencar menyerang pemerintah bersama-sama dengan kaum tani dan nelayan yang tidak ketinggalan. Semakin mendidih darah para aktivis PKI pada masa itu. Mereka tidak sabar untuk menunggu hari pemberontakan yang sudah mereka cita-citakan. Mereka ingin segera memuncratkan darah para serdadu Belanda dan antek-anteknya dan menghabisinya beramai-ramai. Sebagaimana hausnya Dracula akan darah manusia yang segar dan mengenyangkan. Setidaknya mereka bisa melepaskan rasa dendam mereka kepada pemerintah kolonial dan antek-anteknya yang mereka anggap sudah lama menindas dan memperlakukan rakyat kelas bawah dengan tidak manusiawi. Ketika kaum bangsawan yang dekat dengan Belanda hidup dengan nyaman serba kecukupan, para serdadu Belanda yang tidak perlu mencangkul tanah tetapi bergaji cukup dan hidup dengan layak. Akan tetapi di sisi lain, kaum buruh, kaum tani dan juga nelayan yang sudah banting tulang dengan sangat keras tidak bisa menikmati kehidupan seperti yang kaum kelas atas tersebut rasakan. Di akhir tahun 1925, tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 1925, di bawah hembusan angin basah dan dingin bulan Desember, para pemimpin PKI melakukan pertemuan di Prambanan yang saat itu dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh banyak tokoh PKI, di antaranya ada Budi Sucipto, Ali Arham, Sugono, Surat Harjo, dan lain sebagainya, yang pastinya kita pun tidak mengenalnya, tapi tercatat dalam sejarah. Sedangkan dari cabang Sumatera Barat diwakili oleh Said Ali dalam pertemuan kilat di Prambanan ini. Setelah membahas segala sesuatu dan situasi terbaru yang ada,
pertemuan tersebut memutuskan bahwa PKI sepakat akan melakukan pemberontakan pada bulan Juli tahun 1926. Rakyat kecil dan miskin yang terdiri atas kaum buruh, kaum tani, dan juga nelayan berhasil dihasut oleh Alimin, Musso, dan kawan-kawannya. Setelah aksi pemogokan, kemudian disusul dengan aksi bersenjata seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Kaum tani pun dipersenjatai dan serdadu-serdadu pribumi pun ditarik dalam pemberontakan ini. Sementara itu, Belanda tentunya malah semakin keras menindak pemberontakan ini. Pada bulan Januari tahun 1926, Belanda memutuskan menangkap para pimpinan PKI seperti Musso, Budi Sucipto, dan juga Sugono. Namun ternyata pemerintah Hindia Belanda gagal menangkap mereka karena mereka terlebih dahulu melarikan diri ke luar negeri. Mereka melarikan diri ke Singapura bersama dengan Alimin, Subakat, Sanusi, dan juga Winata. Di sana mereka berkumpul lagi untuk lanjut merundingkan keputusan Prambanan. Dalam perdebatan sesama para pimpinan PKI ini, ternyata ada satu anggotanya yang tidak menyetujui pemberontakan tersebut. Dia adalah Tan Malaka. Dia adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang mewakili jaringan komunis internasional atau Komintern untuk wilayah Asia Tenggara. Pada saat itu Tan Malaka berada di kantor pusat Komintern wilayah Asia Tenggara yang berada di Bangkok, Thailand. Bukan hanya Tan Malaka yang tidak setuju dengan pemberontakan itu. Ternyata Joseph Stalin yang kala itu sebagai pemimpin tertinggi di Rusia juga tidak setuju dengan rencana tersebut dengan alasan bahwa situasinya belum siap. Akan tetapi para tokoh PKI yang tersisa di Indonesia nekat melakukan pemberontakan. Padahal seluruh pemimpin tinggi PKI sedang tidak berada di Indonesia karena sedang melarikan diri menyelamatkan hidup mereka. Dalam aktivitas propagandanya, para tokoh PKI yang tersisa ini selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menghasut pemberontakan. Pemilik rumah disuruh membeli karcis merah seharga setalen. Kemudian bagi mereka yang sudah membelinya, ditunjuk untuk melakukan huru-hara pada tanggal 12 dan 13 November pada tahun 1926. Selama kurang lebih setahun bersiap, pada tanggal 12 November tahun 1926, pemberontakan ini pun pecah, bahkan tercatat dalam sejarah sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh sebuah organisasi partai politik. Pemberontakan pertama kali bermula di Jakarta. Aktivitas pemberontakan ini sudah berlangsung sejak sore hari pada tanggal 12 November. Menjelang tengah malam, gerakan pemberontakan ini sudah bergerak jauh ke dalam menyasar polisi, merusak kabel-kabel telepon, serta menyerbu penjara Glodok. Beberapa ratus orang juga terlihat menyerang polisi di daerah Mr. Cornelis yang sekarang menjadi Jatinegara. Dari sekitar Kampung Karet sebanyak kurang lebih 200 orang menuju pusat Jakarta. Mereka tampak bergerak dengan penuh percaya diri, sedangkan massa yang lain muncul dari Mangga II. Sementara itu, serombongan orang dari Tanah Abang berpapasan dengan dua orang reserse Belanda. Bentrokan pun tidak dapat dihindari. Kedua reserse Belanda tersebut mengalami nahas pada saat itu karena kalah jumlah dalam duel maut. Mereka berdua dibantai dengan beringas oleh para pemberontak dengan brutal. Darah serdadu Belanda pun tumpah membasahi tangan para pemberontak yang sudah gelap mata. Mereka membawa senjata tajam seperti golok, pedang dan tombak, serta senjata api hasil rampasan. Senjata-senjata yang mereka bawa itu haus akan darah manusia. Kantor telepon mereka duduki, pos polisi juga mereka serbu. Ternyata yang menjadi sasaran bukan hanya segala sesuatu milik pemerintah kolonial, akan tetapi juga milik pengusaha pribumi, juga tidak luput dari serangan mereka. Di Mr. Cornelis, rumah asisten Wedana diobrak-abrik. Mungkin pemberontak juga beranggapan pengusaha pribumi ini juga antek Belanda, sehingga turut menjadi sasaran amukan. Kurang lebih selama 2 hari amukan pemberontakan baru dapat dihentikan. Penjara Glodok, Salemba, dan rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van Limburg Stirum, diserang oleh anggota PKI. Orang-orang PKI juga melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang, rel kereta api di Banten dirusak dan dibongkar. Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Solo, Banyumas, Priangan, Pekalongan, Kediri, Surakarta, dan juga Sumatera Barat. Dari semua pemberontakan itu, pemberontakan paling keras adalah yang terjadi di Priangan dan Banten. Pada dua wilayah tersebut,
Momennya ternyata bersamaan dengan keresahan yang sudah meluas di kalangan kaum tani. Sebagian besar pemberontak bersenjatakan pisau dan kelewang, hanya sebagian kecil saja yang bersenjatakan senapan. Mereka terlihat seolah-olah muncul begitu saja, seperti hujan yang datang tiba-tiba tanpa mendung dan juga angin. Massa berbondong-bondong menenteng persenjataan dan terlihat tidak takut sama sekali berhadapan langsung dengan aparat kolonial. Akhirnya, darah pun berhamburan. Udara yang lembab berubah menjadi bau anyir darah yang membuat ngeri siapapun yang menjadi saksi peristiwa tersebut. Di tempat yang lain, yaitu di Priangan Tengah, kader-kader PKI melakukan serangan pada sekitar pukul 9:30 malam, saat yang biasanya masyarakat sudah mulai memasuki jam-jam istirahat untuk tidur. Pada saat inilah mereka menyerang pos polisi di Nacik. Seorang aparat kepolisian melakukan perlawanan, namun karena mungkin kalah jumlah dan persiapan, akhirnya dia mengalami luka-luka. Akhir nasibnya juga tidak diketahui, apakah masih selamat atau sudah menjadi mayat. Setelahnya masih pada malam yang sama, para kader PKI juga membongkar rel kereta api di Ranca Engke untuk mencegah lalu lintas kereta yang mengangkut serdadu. Lain tempat lain juga ceritanya. Ini terjadi di Batu Jajar. Kaum pemberontak melakukan penyerangan ke rumah kepala desa. Kepala desa itu pun hangus dibakar bersama-sama dengan rumahnya. Pemberontakan juga terjadi di Cimahi. Jembatan yang menghubungkan jalan antara Garut dan Bandung dirusak. Tidak lupa juga jembatan di Cilis. Semuanya dirusak agar pergerakan serdadu untuk memberikan bantuan dari markas besar terhambat. Setelah huru-hara yang memporak-porandakan beberapa tempat di Jawa telah berakhir, yang menghasilkan kerusakan dan korban jiwa yang banyak, kini tibalah saatnya pemberontakan berlanjut di pulau yang lain. Pulau Sumatera adalah target huru-hara berikutnya. Di Sumatera, pemberontakan PKI baru dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 1927. Pusat pemberontakannya adalah di Sawah Lunto, Silungkang. Di tempat ini pemberontakannya langsung dipimpin oleh PKI dan Sarekat Rakyat atau SR. Sejumlah opsir yang berdarah pribumi juga ikut serta dalam pemberontakan ini. PKI di Sawah Lunto memprovokasi kaum tani yang beragama Islam untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Dalam pemberontakan itu, seperti biasa, dengan gaya komunis yang mantap dan berapi-api, PKI melakukan tipu muslihat dengan mengeksploitasi penderitaan para petani dan menghasut mereka untuk segera melakukan perlawanan kepada pemerintah. Padahal aslinya, mereka hanya dimanfaatkan saja sebagai umpan ataupun tumbal kepada Belanda. Orang-orang PKI membohongi kaum tani miskin yang siap melakukan perlawanan. Apabila mereka melakukan pergerakan, maka akan ada kapal terbang dari Angkatan Udara Turki yang ditugaskan langsung oleh Kemal Atatürk untuk membantu pemberontakan. Namun itu hanyalah bualan yang dilontarkan PKI untuk membuat kaum tani percaya akan pertolongan saat pemberontakan dilakukan. Pada subuh hari yang sejuk, lembab, dan tanah yang becek tepat pada tanggal 1 Januari tahun 1927, kaum pemberontak di Silungkang, Sumatera Barat, akhirnya mengikuti jejak rekan-rekan mereka yang ada di Banten beberapa bulan sebelumnya yang melakukan pemberontakan pada pertengahan bulan November tahun 1926. Mereka serentak menyerang pusat kedudukan pemerintah di Sumatera Barat. Sasaran utama pemberontakan ini adalah untuk menangkap dan membunuh pejabat pemerintah ataupun yang terafiliasi dengan pemerintah Belanda, tidak peduli orang itu adalah kulit putih ataupun pribumi. Pasukan Muara Kalaban yang ketika itu dipimpin oleh Kari Maroko dan Muluk Caniago berhasil menyerang kantor polisi Muara Kalaban dengan bom. Setelah itu, mereka langsung lari tunggang langgang karena ternyata polisi setempat bisa menandinginya. Pertempuran ini sempat membuat pasukan PKI, Tarak Tarutung Tarung, yang sedikit lagi sampai di Sawah Lunto gentar. Bersama pasukannya, Abdul Muluk Nasution menyerah dalam genggaman satuan polisi Belanda. Bukan hanya itu,
Di daerah lain seperti Tanjung Ampuru dan Padang Siberuk juga diluncurkan gerakan pembunuhan dan pembakaran rumah terhadap terduga kaki tangan Belanda. Pemberontakan Silungkang terbesar terjadi di tempat kumpul PKI, yakni Silungkang, Minangkabau, Sumatera Barat. PKI ketika itu membunuh para ofisir Belanda, guru agama, dan pedagang emas yang diklaim melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Mereka juga merusak instalasi publik yang ada, seperti stasiun dan kantor pos. Mereka berencana membakar instalasi pertambangan batu bara dan menyerbu semua simbol yang berkaitan dengan pemerintahan kolonial di kota itu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, gerakan pemberontakan itu dapat dihentikan oleh pemerintah. Hanya sebagian kecil saja rencana penghancuran tersebut dapat direalisasikan. Selebihnya hanya menyisakan prahara yang berkepanjangan. Pemberontakan yang terjadi di Jawa dan Sumatera tersebut pada kenyataannya justru hanya menimbulkan korban pada rakyat jelata saja. Pada akhirnya pemberontakan ini dapat diluluhlantahkan dengan mudah oleh Belanda. Sampai tanggal 12 Januari tahun 1927, tercatat ada ratusan senjata api dan bom disita oleh pemerintah. Sebanyak 9 orang dihukum gantung sampai mati dan sekitar 13.000 orang ditahan. Padahal pada kenyataannya, sebagian besar orang yang ditahan pemerintah Belanda adalah bukan anggota PKI. Banyak di antara mereka adalah petani, buruh, dan nelayan muslim yang termakan oleh hasutan PKI. Sebagian besar para tahanan yang berasal dari Sumatera Barat dibuang keluar Sumatera, termasuk ke Digul, Papua. Mereka berakhir sebagai pesakitan dalam sel penjara yang sempit, terputus dari dunia luar dan keluarganya. Para tahanan digiring dengan diiringi oleh tangisan tak henti dari istri, serta ratapan sedih dari anak-anak mereka yang dipastikan akan segera menjadi anak-anak yatim setelah ini. Sementara itu semua orang top atau para petinggi PKI seperti Musso, Alimin, Darsono, dan yang lainnya menghilang dari wilayah Hindia Belanda tak jelas rimbanya dan selamat dari hukuman mati yang dilimpahkan kepada rakyat miskin tidak berdosa. Kisah ini memang menceritakan pemberontakan pertama rakyat Indonesia pada pemerintah kolonial yang langsung dipimpin oleh organisasi, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pasti akan ada narasi yang mengatakan bahwa PKI berjasa dalam melawan penjajahan. PKI adalah pahlawan dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Tapi tunggu dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan yang prematur. Memang pemberontakan ini adalah perlawanan terhadap penjajahan, tapi kita harus cermat dalam mengambil kesimpulan. Dalam hal ini PKI hanya melakukan propaganda dan hasutan kepada rakyat yang memang sudah hidup melarat, terutama kaum buruh, tani, dan nelayan. PKI memanfaatkan kondisi ini untuk mengadu rakyat miskin dengan pemerintah, dengan tujuan jika rakyat kecil berhasil melakukan revolusi dan pemerintahan dapat digulingkan, maka yang akan menjadi penguasa setelahnya dapat dipastikan adalah para tokoh pimpinan PKI. Jika itu yang terjadi, maka pemerintahan kolonial Hindia Belanda akan digantikan dengan pemerintahan komunis PKI. Sama persis dengan yang terjadi di Rusia setelah kaum Bolshevik dapat merebut kekuasaan dengan jalan revolusi. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah rakyat yang terhasut tadi kalah dalam pemberontakan, ditangkap, dijatuhi hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Sedangkan para pimpinan PKI tidak bertanggung jawab dan melarikan diri ke luar negeri. Jadi bisa dikatakan, rakyat miskinlah yang ditumbalkan jika gerakan pemberontakan ini gagal. Makanya satu-satunya tokoh komunis saat itu yang mempunyai nama besar, yaitu Tan Malaka, menolak dengan tegas pemberontakan ini, yang membuat Musso marah dan ingin menggantung Tan Malaka. Itulah sekelumit kisah tentang pemberontakan pertama PKI pada tahun 1926. Semoga kisah sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.